Peran Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini menjadi fundamental. Dengan menyediakan lahan di Lembur Pakuan, ia memberikan panggung dan legitimasi agar sebuah gagasan besar bisa diuji coba dalam skala nyata. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Warga Jabar, warga Wilujeng Lembur Pakuan. Enjing. Bobby Bos baru saja melakukan Ay, Bobby Bos. survei terhadap pabrik biomanufaktur yang akan dibangun di Lembur Pakuan. Masya Allah. Biotech ya. Insya Allah setelah pabriknya selesai pembangunan, kita akan mengirimkan mesin-mesin yang akan digunakan untuk produksi Bobby Bos di Lembur Pakuan, Jawa Barat. Saat ini Kang Deddy sudah memerintahkan para pekerjanya untuk melakukan pembangunan secepat mungkin agar Bobby Bos bisa segera dilaksanakan dan dirasakan oleh para warga Lembur Pakuan. Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Semua mata kini tertuju ke Lembur Pakuan. Ini semua berawal dari komitmen antara sang inovator Bobby Bos dengan seorang tokoh publik, Kang Deddy Mulyadi, yang menyediakan lahan untuk proyek ini. Kesepakatan ini bukan cuma jabat tangan biasa, ini adalah tanda dimulainya sebuah maraton melawan waktu. Di atas lahan sekitar 1.000 meter persegi, sebuah fasilitas yang belum pernah ada sebelumnya harus segera berdiri. Tentu tekanannya tidak main-main, karena yang dipertaruhkan bukan lagi cuma reputasi, tapi harapan banyak orang yang sudah terlanjur digantungkan. Masalah utamanya sudah jelas ada di depan mata. Jutaan ton jerami sisa panen di seluruh Indonesia seringkali hanya berakhir jadi asap yang mencemari lingkungan. Di sisi lain, kita masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Bobby Bos hadir dengan sebuah gagasan ambisius, mengubah limbah pertanian itu menjadi sumber energi alternatif. Tapi ide sebagus apapun akan tetap jadi angan-angan kalau tidak ada eksekusi nyata. Dan disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Tim di lapangan tidak lagi bicara soal konsep di atas kertas. Mereka sekarang berhadapan dengan target fisik, membangun sebuah pabrik biomanufaktur dari nol, menyiapkan infrastruktur untuk mengolah puluhan ton jerami, dan memastikan semuanya siap sebelum mesin-mesin utama tiba. Waktu terus berjalan dan setiap hari adalah perlombaan untuk membuktikan kalau janji itu bukan omong kosong. Ini bukan lagi proyek coba-coba, ini adalah pembuktian sebuah visi. Sobat Infodong, menurut rencana, babak pertama dari produksi Bobby Bos akan terjadi. Jerami kering yang dikumpulkan dari petani sekitar tidak akan lagi jadi sampah. Rencananya, jerami ini akan menjadi bahan baku utama yang dimasukkan ke dalam 42 toren yang tengah disiapkan. Menurut tim Bobby Bos, proses ini adalah tahap awal untuk membuka harta karun yang terkunci di dalam setiap helai jerami dengan memecah strukturnya yang alot. Nantinya, setelah jerami diolah dalam 42 toren itu, sebuah formula yang oleh tim disebut serum biokimia akan ditambahkan. Ini adalah bagian dari kekayaan intelektual mereka. Serum ini diklaim berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat proses penguraian biologis, mengubah biomasa padat menjadi bentuk cair. Tujuannya adalah menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai cairan dasar hidrokarbon organik, sebuah kaldu kaya energi yang siap diproses lebih lanjut. Sobat Infodong, menurut para pengembangnya, jantung dari teknologi Bobby Bos justru tersembunyi di dalam sebuah unit yang sangat misterius dan bisa berpindah-pindah, sebuah truk kontainer yang mereka juluki truk transformer. Unit inilah yang paling dirahasiakan. Dari luar kelihatannya hanya seperti kontainer biasa, tapi di dalamnya diklaim ada sebuah sistem pabrik berjalan. Menurut tim, cairan hidrokarbon organik yang dihasilkan dari toren-toren di Lembur Pakuan akan dialirkan dan dimasak lebih lanjut di dalam truk ini. Mereka mengklaim ada 5 tahapan mesin dengan proses kimia berbeda di dalamnya. Detail teknis dari kelima tahapan ini dijaga sangat rapat. Ini adalah kekayaan intelektual yang jadi kunci pembeda teknologi Bobby Bos. Disinilah, menurut klaim mereka, transformasi final terjadi. Hasil akhirnya adalah sebuah pencapaian yang luar biasa jika terbukti konsisten. Cairan yang dihasilkan diklaim setara dengan bensin dan solar berkualitas tinggi dengan RON mendekati 98. Namun, penting untuk dicatat, klaim ini masih dalam proses pembuktian. Pihak Bobby Bos telah mengajukan produknya untuk diuji di laboratorium pemerintah, Lemigas. Namun, Kementerian ESDM menegaskan bahwa produk ini belum mendapatkan sertifikasi resmi. Proses untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan bisa memakan waktu hingga 8 bulan atau lebih. Aduh, lama Sobat sekali. Infodong, nanti setelah semua proses selesai,
tim Bobby Boss akan melakukan launching. Nantinya saat launching, para media boleh meliput dan melihat ke dalam pabrik biomanufaktur tersebut. Namun dilarang mengambil gambar apalagi membuat konten. Sobat Info dong, di balik semua kerja teknis ini, ada sebuah visi yang jauh lebih besar. Muhammad Ikhlas Tamrin, sang inovator di balik Bobby Boss, punya mimpi yang sederhana tapi revolusioner. Ia membayangkan sebuah ekosistem energi yang tidak lagi terpusat, melainkan tersebar di unit-unit pengolahan yang lebih kecil, yang ia sebut Bobby Boss Mini. Visinya adalah agar setiap desa yang punya sawah bisa memiliki SPBU mini berbasis jerami sendiri. Petani tak lagi melihat jerami sebagai limbah, tapi sebagai aset. Mereka bisa mengolahnya, menghasilkan bahan bakar untuk traktor, pompa air, atau kendaraan mereka. Ini bukan cuma soal bahan bakar alternatif, ini soal membangun kemandirian energi dari level terkecil. Peran Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini menjadi fundamental. Dengan menyediakan lahan di Lembur Pakuan, ia memberikan panggung dan legitimasi agar sebuah gagasan besar bisa diuji coba dalam skala nyata. Lembur Pakuan pun menjadi semacam laboratorium hidup. Jika proyek percontohan ini berhasil dan modelnya bisa ditiru, dampaknya bisa sangat luas. Ini bisa menjadi solusi konkret masalah limbah pertanian, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, dan perlahan-lahan mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Nah, tadi kita saksikan Bobby Boss yang siap untuk beraksi di Lembur Pakuan dengan dukungan daripada satu-satunya Kang Deddy yang memberikan lahan sekitar 100 meter persegi lah ya untuk mereka membangun pabrik untuk biomanufacture dengan misi mereka untuk menjadikan jerami ataupun jerami itu bukan lagi sebagai sisa limbah, tapi sebagai bahan bakar yang setara dengan RON 98 gitu. Itu sesuatu yang sangat untuk harus dibanggakan kan, kalau kita mendoakan agar proyek ini bisa nembus dan bisa menjadikan Lembur Pakuan itu adalah yang pertama lab terbesar untuk Bobby Boss, dan kita mengharapkan teknologi ini dapat diaplikasi dan diguna pakai serta dimanfaatkan kepada seluruh masyarakat di Lembur Pakuan dan seterusnya di seluruh Indonesia pastinya ya kan. Dan kita melihat bagaimana dukungan Kang Deddy terhadap anak bangsa Indonesia ini yang punya cita-cita, yang punya daya pikir yang di luar kotak pemikiran biasa ya, bisa menghasilkan tenaga bakar dari jerami padi, dan itu sesuatu yang sangat dikatakan harus didukung oleh semua pihak, khususnya kepada pemerintah. Kita tahu pemerintah punya ada prosedur ngambil masa gitu kan, tapi Kang Deddy ambil inisiatif dan memberikan dukungan penuh buat Bobby Boss ini untuk melaksanakan pabriknya di Lembur Pakuan. Dan kita gak sabar kayaknya melihat bagaimana bahan bakar ini bisa digunakan untuk kendaraan mereka, untuk jentera-jentera di sawah, untuk pelbagai, untuk digunakan untuk waktu yang terdekat ini. Kita doakan agar dipermudahkan dan bisa diaplikasi dan digunakan dengan cepat. Pasti akan menjimatkan lebih costingnya ya, karena kita tahu harga bahan bakar itu mahal, dan mungkin kalau melalui penghasilan bahan seperti jerami ini bisa mengurangkan kos untuk pembelian bahan bakar. Oke, kalau menurut teman-teman AS kayak gimana? Satu yang perlu dicontohi bagaimana dukungan Kang Deddy terhadap produk anak bangsa Indonesia, Bobby Boss. Bukan mudah untuk menghasilkannya, bahan bakar yang mesra lingkungan gitu kan, mesra pocket juga nih. Dan iya, bagaimana dukungan dan itu harus kita contohi. Kalau menurut teman-teman AS kayak gimana?
luar biasa nggak anak bangsa Indonesia, punya visi dan misinya luar biasa. Sampai ketemu lagi insya Allah, kita doakan terus berjaya sukses proyek ini dan Lembur Pakuan menjadi lab terbesar untuk Bobby Boss. Masya Allah. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, hatur nuhun.